Lihat! 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 Bu, Pak, ini bohong. Ini nggak mungkin dipalsu. Mas saksi Mas Devano, mereka semua komplotan. Ini semua bohong. Kamu penipu. Ibu nggak sudi punya anak seperti kamu. Ini bohong. Ini adalah dokumen palsu. Hanya untuk merebut hasil jerih payah Manto. Memangnya saya bodoh mau ngasih dokumen yang asli. Anak yatim datang. Tenang, semua tenang. Gua bacain nih. Properti ini sah secara hukum atas nama Mas Alfa. Ini Mas. Terima kasih anak yatim. Pergi kalian semua dari sini. Buktikan bahwa dokumen ini asli. Bapak tidak mau pergi dari sini. Bapak tetap akan di sini. Kalian semua itu pecundang. Kalian itu sampah busuk. Sabar, Pak. Sabar. Pergi kamu, pergi. Ibu nggak sudi punya anak-anak seperti kalian. Penipu. Kek, nggak apa-apa, Kek. Kakek nggak apa-apa sayang. Beneran, Kek. Iya, kakek nggak apa-apa. Ya, Pandi masuk aja. Oke? Tapi, Kek, Kamu nggak pantas, Pandi. Punya orang tua seperti mereka. Sebaiknya kamu nanti ikut kakek terus ya. ya, Kek. Yuk, kamu masuk, Pandi. Lihat ini. Pergi kamu dari sini. Ini badan kamu. Bapak pergi dari sini. Pergi kalian. Pergi dari sini. Pergi. Bapak. Pergi dari sini. Apa-apaan lo? Ingat ya Mas, bawa istri Mas Denny pergi dari sini. Dasar pecundang. Gimana ini? Kamu tenang aja, kamu ambil barang-barang kamu, kita tempatin Manto tempat yang lain. Mas Rido dan Vita itu saling mencintai. Nggak seharusnya aku mengganggu hubungan mereka. Aku nggak ngerti sama Vita. Apa yang dia lakuin ini bukan pengorbanan. Nggak akan ada yang bahagia kalau begini caranya, Vita. Sebaiknya aku mundur dari semua ini. Aku nggak boleh egois. Saudari Fitri, silahkan masuk ruang sidang. Kan sidang udah mulai. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya Allah, Kak Fitri udah ketemu belumnya sama hakimnya? Aku nggak tahu dia ada di ruangan mana. Aku harus cek semua ruangan. Sebenarnya kami menikah itu karena dijebak, Pak. Kami dituduh melakukan hal-hal yang nggak benar. Lalu warga menyeret kami ke kantor kelurahan dan Pak Lurah pun nyuruh kami untuk menikah secara terpaksa. Saya berani sumpah demi Allah di atas Al-Quran. Kalau saya dan suami saya itu tidak melakukan apapun hal yang tidak benar, Pak. Dan ketika saya dan suami saya resmi menikah, dia begitu baik. Dia menjaga kehormatan dan reputasi saya, Pak.
Tapi saya nggak mau memanfaatkan keadaan dan kebaikan suami saya di pernikahan ini, Pak. Karena bagaimanapun, pernikahan ini adalah pernikahan secara paksa. Saya mohon banget, Pak, agar pengadilan ini dapat membatalkan pernikahan kami. Pak, tunggu Pak. Pak, Hakim Pak. Tunggu Pak, saya mohon jangan diputuskan dulu. Pak Hakim, sebelum Bapak memutuskan, saya mohon, saya di sini. Saya punya pertanyaan untuk kakak saya, Pak. Vita, kamu ngapain di sini? Bapak tolong tanyakan pertanyaan ini. Apakah Rido, suaminya, laki-laki yang tidak baik? Anda ini siapa? Saya adik dari saudara Fitri, Pak. Dan saya yakin pernikahan bukan hanya sekedar catatan di dunia, Pak. Tapi salah satu ikatan suci. Vita, stop! Oleh karena itu saya mohon kepada Pak Hakim untuk mencari alasan yang sebenar-benarnya kenapa kakak saya ingin berpisah dengan suaminya, Pak. Tolong tanyakan dia, Pak. Apakah suaminya tidak baik? Saudari Fitri, apakah benar Saudara Rido suami yang tidak baik untuk Anda? Enggak, Pak. Apakah Rido menjebak kakak untuk menikahinya? Enggak. Apakah Rido pernah lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami? Cukup. Jangan membuat kegaduhan. Ini ruangan sidang. Silakan, Pak. Pak, tunggu Pak. Saya janji satu pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Apakah Kak Fitri cinta sama Rido? Pak, saya udah mendapatkan jawabannya, Pak. Saya mohon, Pak. Pernikahan ini nggak pantas untuk dibatalkan. Tapi, Pak, Baiklah, akan kami jadikan pertimbangan dan kami akan memanggil kedua belah pihak mengenai keputusan ini. Untuk sementara, sidang kami tutup. Lu ngapain di sini? Siapa yang suruh kerja di sini? Apa maksud kamu? Hah? Kamu jangan macam-macam ya? Hah? Emangnya orang kerja di sini harus pamit sama kamu? Emangnya kamu siapa? Sekarang kamu kerja di belakang aja. Jangan macam-macam ya kamu. Apa sih mau kamu? Maksud lu apa? Hah? Lu lupa omongan gue semalam? Enggak ada yang gue lupa. Bu Lia cuma nyuruh gue untuk cari pembantu buat gantiin Fitri. Gue kepikiran, kenapa nggak gue hire orang yang bisa gue percaya buat bantuin gue ngawasin di sini. Jadi gue ajak dia. Ada yang salah? Kalau lo nggak suka nggak apa-apa. Gue bisa suruh Mila pulang, tapi belum tentu pembantu baru di sini bisa kita ajak kerja sama. Gimana? Ya udah, lu biarin aja. Tapi lu ingat ya, jangan sampai dia macam-macam. Bawa sih. Vita, kamu kenapa ikut campur sih? Aku datang ke sini itu mau ngelakuin hal yang benar, Fit.
Kamu pikir aku bahagia? Ngambil ridho dari kamu? Seharusnya aku nggak perlu nunjukin diri aku ke kalian semua. Biar aja kalian pikir aku udah meninggal. Vita, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku nggak mungkin bahagia kalau aku ngelihat adik aku sendiri aja ngerasain sakit. Aku nggak mau kamu sakit kayak gini. Aku nggak mau, Fit. Enggak, Kak. Aku nggak sakit hati. Aku malah seneng Kakak sama Rido. Percaya sama aku ya. Kakak sama Rido itu udah ditakdirkan bersama. Rido tuh laki-laki yang baik buat Kakak. Tapi dia tuh gak cinta sama aku, Vita. Dia gak cinta. Kak, masalah cinta semuanya bisa berubah. Pelan-pelan Rido pasti bakal cinta sama Kakak. Apalagi sekarang Kakak udah jadi istrinya Rido. Siapa sih yang gak cinta sama Kakak? Kakak cantik. Kakak baik. Rido pasti cinta sama Kakak. Vita. Kak, sekarang Rido udah jagain Kakak. Itu salah satu hal yang aku mau dan buat aku bahagia. Vita, Vita, Vita. Rido, lu ngapain masih di sini? Ini bengkel gua, keluar dari sini. Mas, kita nggak bakal pergi dari sini sampai Mas bisa buktiin kalau Bang Mantut emang ngasih bengkel ini ke Mas. Ah, Lagian Mas tahu diri dong. Mas tuh numpang di sini. Kalau bukan karena ibu ya, Mas jadi gelandangan tau nggak? Nggak guna banget jadi anak. Astagfirullahaladzim! Pak! Pak, tolong Pak! Tolong masih hidup Pak! Mas! Tolong! Aduh! Ya ampun, ya Allah. Pak, tolong masih hidup Pak! Ya, tarik. Tarik ini dong. Ayo. Ayo Mas! Ayo, Tarik. kuat! Aku nggak apa-apa. Apa sih, Pak? Bapak nggak apa-apa, Pak? Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Bapak luka fit. Aku ambil obatnya. Bu, ini tehnya ya. Iya, makasih ya Mila. Iya Diva. Halo, Ma. Mas Vano ada di sana? Kamu tuh ngapain sih nyari Devano? Emang ada apa? Ma, aku udah gak peduli sama dia. Tapi ini demi Nur. Kita harus bertahan untuk 3 minggu ke depan. Abis itu baru kita kasih pelajaran buat Mas Vano, Ma. Tapi sekarang Mama tolong dong bilang sama Mas Vano ke rumah sakit sekarang. Dia harus diinjeksi sebelum donor selanjutnya, Ma. Iya Diva. Nanti Mama sampaikan ya. Yaudah kamu baik-baik ya nak. Makasih ya, Ma. Mila. Iya, Bu. Mila, Iya. kamu sampaikan sama Devano. Dia suruh ke rumah sakit karena dokter mau ketemu dia. Oh, gitu. Oke, Bu. Saya panggil dulu ya, Bu. Makasih ya, Mil. Iya, Bu. Vano, kamu sekarang ke rumah sakit. Karena dokter perlu sama kamu. Boleh, Mah. Tapi pinjam mersinya ya. Ya ampun, aku baru pertama kali deh ketemu sama orang setamak Pak Devano. Padahal kan dia dimintain tolong ke rumah sakit demi anaknya sendiri. Tapi kok ya minta bayaran ya? Kamu tuh jangan melunjak ya jadi orang.
Kamu tuh pantasnya naik taksi. Ya udah. Permisi, Bu. Sial tuh pembantu. Berani-berani mempengaruhi mama. Gua harus peringatin Arif. Seenaknya aja tuh cewek ikut campur urusan gua. Bisa kacau semua rencana gua. Temuin gua di tempat biasa. Itu Vano kenapa lagi marah-marah? Nih. Lo kenapa sih muka lo marah kayak gitu? Ini semua gara-gara cewek lo. Emang Mila ngapain? Cewek lo ngalangin gua buat dapetin mobilnya mama. Lo bilangin sama cewek lo gak usah ikut campur urusan gua. Kalau nggak lo gua hancurin mau lo. Hah? Itu kayak mobilnya Mas Arif deh. Tapi ngapain Mas Arif ada di daerah sini? Itu juga ada Mas Vano. Kok tumben sih Mas Arif sama Mas Vano akrab gitu? Tapi kayaknya Mas Arif lagi dimarahin sama Mas Vano deh. Aku harus kasih tahu Rido. Pasti mereka ini ada sesuatu yang lagi disembunyiin. Udah beli obatnya? Udah kok ini. Mas, tadi pas aku lagi di jalan, aku tuh ngeliat Mas Arif sama Mas Devano lagi bareng. Tapi yang aku lihat tuh kayak ada yang disembunyiin dari mereka deh. Maksudnya? Iya, maksud aku, ini yang kedua kalinya aku ngeliat mereka itu bareng. Pas aku waktu masih kerja di rumahnya Pak Chandra, aku tuh ngeliat sendiri. Dan aku ngedenger sendiri kalau Mas Arif itu benci sama Mas Devano. Tapi yang pas tadi aku lihat itu, Mas Devano lagi marahin Mas Arif. Kayak marahin atasan sama bawahannya gitu. Masa sih kamu nggak salah ya? Enggak, Mas. Coba deh kamu selidikin, Mas. Kayaknya ada yang lagi disembunyiin sama mereka, tahu? La ilaha illallah. Mas, kita tuh harus cari tahu. Pasti ada yang nggak beres dari mereka. Ya kamu tenang aja, Fit. Aku bakal cari tahu. Devano tuh udah kenal lama sama Arif atau enggak. Tapi gimana caranya, Mas? Oh iya, aku ingat, Fit. Waktu itu waktu Pak Harto itu koma, aku ketemu sama Arif sama orang tuanya. Mereka jengukin Pak Harto. Apa hubungannya? Jadi yang cuma tahu siapa yang ngasuh Arif itu cuma Pak Harto. Ya mungkin aja kan kalau aku nanya sama anaknya Pak Harto, aku bisa tahu semuanya. Aku bisa tahu Arif tuh kayak gimana. Iya, Mas, kamu bener juga. Iya udah, Mas, kamu harus temuin mereka ya. Kamu tahu kan kalau aku itu sayang sama Mbak Diva dan keluarganya. Aku nggak mau Mas Vano itu nyakitin Mas Arif. Apalagi Mas Arif itu anaknya Pak Chandra. Aku bakal cari tahu. Permisi, Indri, ada yang mau saya tanyain. Iya, ada apa? Saya mau nanya soal Arif dan bapaknya waktu itu kesini. Punya nomor teleponnya? Soalnya saya mau hubungin dia. Oh, teman bapak yang waktu itu kemarin kesini. Kayaknya sih mereka ninggalin kartu nama, tapi sebentar. Oh, nih. Halo Pak, saya Rido Pak. Saya bisa ketemu Bapak hari ini Pak. Ada yang mau saya omongin. Terima kasih Pak ya.
Makasih ya Indri ya. Saya permisi dulu. Oh iya. Pak, Bu. Saya Rido, Pak, yang tadi telepon. Jadi kamu Rido? Kamu dari agensi mana? Saya dari Arif. Mungkin Bapak sama Ibu ingat yang namanya Arif. Dia yang rekomendasiin saya, Pak. Bu. Oh iya, saya tahu dia. Arif itu yang menawarkan kami jadi orang tua palsunya karena ibunya sakit. Dan waktu itu kami kasihan denger ceritanya. Jadi kami ikutin aja instruksi Arif. Ya Allah. Jadi Arif bukan anak kandungnya Bu Yani dan Pak Chandra. Tega banget Arif berbohong sama Bu Yani. Padahal selama ini Bu Yani sangat merindukan anak kandungnya. Bahkan sampai akhir hidupnya Bu Yani masih menganggap Arif sebagai anak kandungnya. Arif benar-benar keterlaluan. Aku gak akan biarin ini. Pak, Bu, kita boleh foto bertiga? Wah, boleh banget. Siapa tahu kita makin terkenal ya, Pak. Dan nanti banyak yang nawarin kita job, ya kan, Pak? Ayo. Boleh. Ya, ayo. Terima kasih ya, Bu, Pak. Siapa nih? Lah, Pak Amir sama Bu Rati, orang tua palsu gue kenapa dia? Rido kok bisa sama mereka? Cuk, kalau Pak Chandra sampai tahu, bisa hancur gua. Kita pergi. Pergi kemana sih? Kita pergi. Pak, kamu mau ngajakin aku jalan-jalan? Bukan. Kita harus pergi dari rumah ini sekarang. Apa? Mereka udah tahu kalau aku bukan anak Pak Chandra. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus pergi dari sini. Yaudah. Mau mana lu? Ah? Wah! Gua ngomong apaan sih? Mau menjelas. Lo lihat sendiri. Dalam 3 bulan terakhir ini penjualan kita cukup meningkat, Pak. Dan mudah-mudahan tim kami ini tidak terlena. Dan saya sudah menyiapkan terobosan baru, Pak. Sebentar, Pak ya. Iya. Iya, Dok. Ada apa? Pak, ada yang mau saya omongin sama Bapak? Saya sedang rapat internal ini sama staf saya. 30 menit lagi saya telepon balik ya. Pak, tapi Pak... Ya, silahkan lanjutkan. Iya, Pak. Nah, ini, Pak. Penjualan kita sekarang lebih bagus lagi, Pak. Bagus. Iya. Astagfirullahaladzim, matiin lagi. Aku nggak bisa nunggu. Aku harus kantor Pak Chandra, aku temuin Pak Chandra. Ayo makannya betul. Ya, Nek. Nenek juga harus banyak makan ya. Biar Nenek nggak sakit lagi. Oh, nenek sih pasti makan banyak. Saya adik dari saudara Fitri, Pak. Dan saya yakin pernikahan bukan hanya sekedar catatan di dunia, Pak. Tapi salah satu ikatan suci. Vita, stop! Oleh karena itu saya mohon kepada Pak Hakim untuk mencari alasan yang sebenar-benarnya kenapa kakak saya ingin berpisah dengan suaminya, Pak. Vita menginginkan aku meneruskan pernikahan ini. Tapi apa Rido juga mau meneruskan pernikahan ini? Gimana kalau Rido nggak pernah bisa nerima aku dan nggak pernah cinta sama aku? Fitri, kok makannya diacak-acak gitu, bukan dimakan? Kamu kenapa? Enggak, Bu, aku nggak apa-apa. Tante Fitri jangan bengong, nanti kesambet loh. Aku nggak bengong kok. Rido mana ya? Kok belum pulang sih? Mas Rido lagi ada urusanmu di luar. Mungkin bentar lagi dia pulang kok.
Aku nggak mungkin bohong sama ibu. Tapi aku juga nggak bisa jujur kalau Rido itu pergi pasti buat ngehindar aku. Coba kamu telepon Rido. Iya, Bu. Telepon dari aku Rido matiin. Ya ampun, Rido nggak mau angkat telepon dari aku. Gimana, Vin? Mungkin HP-nya Rido lobet kali ya, Bu. Oh, pasti nanti kalau dijajar, dia telepon. Iya, Bu. Ya udah, pesen makannya. Iya. Tuh, bener bukan gua, anak kutuk sini. Terus gimana, Pak? Kalau Rido nemuin Pak Chandra, abis gua. Dia aja, lu ketemuin papa. Rido urusan gua maafan. Jangan sampai Rido sama papa tuh ketemu. Rip, lu duluan, Rip. Keburu duluan Rido. Ya. Aku harus bisa ketemu sama Pak Chandra. Gue gak boleh kalah cepat sama Rido. Sini aja, mintas. Ayo. Mas, Mbak, Pak Chandra di mana ya? Lagi di ruang meeting, Pak. Oh, ruang meeting di mana ya? Di sebelah sana, Pak. Oke, makasih ya. Iya. Ntar dulu. Aduh, capek banget gua. Udah ngap. Agak banget kemping sih lu. Tadi gua. Ntar duluan anak pungut. Lu mau mana sih? Sadar. Lama lu ke pengantin. Mana Pak Chandra ya? Jadi hasil meeting kita tadi segera kalian realisasikan ya, supaya bulan depan target kita bisa tercapai. Baik, Pak. Kalau begitu, saya kembali ke ruangan saya. Permisi, Pak. Ya. Pak Chandra. Papa udah selesai kerja ya? Mau pulang? Arif, tumben kamu kesini, ada apa? Ada tadi ketemuan sama teman dari dekat-dekat sini. Sekalian aja mampir mau ngajak Papa ke rumah sakit bareng. Oke, kalau gitu abis ini kita langsung ke rumah sakit aja sama-sama. Iya. Tapi Papa ambil tas di ruangan dulu. Siap. Ayo, Pak. Sebentar, Papa mau telepon Rido dulu. Tadi dia telepon Papa, tapi karena Papa lagi rapat, Papa nggak sempat bicara sama dia. Gua harus alihin perhatian Papa. Jangan sampai dia nelfon Rido. Pak, apa nggak nelfonnya nanti aja di jalan? Sekarang jam pulang kantor biasanya macet, Pak. Sebentar, cuma sebentar aja. Habis gua kalau sampai Rido nggak telepon. Tamat gua. Kayaknya lagi nggak aktif nih handphonenya. Iya bisa jadi, atau nggak signal kali, Pak. Ayo. Mau bicara apa ya dia tadi sama Papa? Kayaknya penting. Ya udahlah, yuk. Diam. Lepasin. Kalian kenapa menculik saya, ha? Kalian takut kan saya Pak Chandra, kan? Saya tahu, Mas. Kalian semua terlibat kan dalam masalah Arif, ha? Banyak ngomong. Ikat. Pegang. Bilang, Bang. Pegang. Diam. Lepasin. Lepasin.
Diam lu anak pohon. Ada orang. Cepat no. Bentar. Ya Allah. Aduh. Kenapa tiba-tiba badanku lemes ya? Ya Allah. Ridho. Anakku. Kamu di mana? Ibu kok cemas sama kamu? Fitri, udah dapat kabar apa belum ya? Ya Allah, Ridho di mana Ridho? Fit? Ya, Bu. Ridho belum pulang ya? Belum, Bu. Tadi pas aku telepon juga handphone udah nggak aktif. Kamu tahu kemana dia perginya? Iya, Bu. Terakhir dia bilang sama aku itu dia mau ketemu sama bapak-bapak yang lagi koma di rumah sakit. Gak biasanya Ridho pergi, kok gak kabar-kabarin. Ada apa? Kok pada panik? Ini, Pak. Mama khawatir. Ridho belum pulang, Pak. Takut ada apa-apa. Perasaan Mama gak enak. Papa mau cari dia. Kalau ada kabar apa-apa dari Ridho, kasih tahu Bapak ya. Iya, Pak. Ayo, Ma, Papa pergi dulu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Pak. Ya, ya, Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Ayo, Bu. Asik, buka. Suruh dia jalan. Susah aja, Bu. Nah. Jalan. Sekarang saatnya gue balas dendam sama lu. Ini nih, orang yang bikin hancur keluarga gua. Dan ini juga loh, yang bikin ibu sama bapak pilih kasih sama kita dari kecil. Sikat lagi, No! Aduh, ya Allah. Aduh. Kenapa tiba-tiba perasaan aku nggak enak ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok aku tiba-tiba keinget Ridho ya? Apa udah terjadi sesuatu sama Ridho? Sebaiknya aku telepon Kak Fitri. Tapi kalau aku telepon, takut dia nyangkanya enggak lagi. Takutnya ntar dia ngira aku mau deketin Ridho lagi. Ya Allah, tapi perasaan aku makin gak enak. Gimana kalau terjadi sesuatu sama Ridho? Aku harus telepon Kak Fitri. Tapi Kak Fitri nggak boleh tahu kalau aku telepon dia buat cari tahu keadaan Ridho. Angkat, Fit. Telepon dari siapa? Vita, Bu. Aku angkat dulu ya, Bu. Kakak lagi apa?
Aku lagi nunggu Rido nih, Fit. Emangnya Rido pergi kemana ya, Kak? Nggak tahu, Fit. Belum ada kabar. Kita semua di sini lagi pada nyariin Rido. Cuma kamu nggak usah khawatir ya. Bapak lagi nyari Rido kok. Kamu telepon aku ada apa, Fit? Nggak apa-apa, Kak. Aku cuma lagi pengen ngobrol aja kok sama kakak. Ya udah kalau misalnya kakak lagi nunggu Rido pulang, kakak tungguin aja Rido pulang ya. Semoga Rido cepat sampai rumah dan dia nggak kenapa-napa. Iya ya, Vita. Makasih ya. Sama-sama, Kak. Kok bapak belum pulang ya? Ya Allah, aku mohon ya Allah tolong lindungi Rido. Tolong jaga Rido supaya Rido gak kenapa-napa ya Allah. Wah, lu mau ngelepasin? Lu lepasin aja, lu nggak bisa kabur dari sini. Hah? Mau? Ayo lepas gak apa-apa, gue pengen tahu. Gak akan bisa keluar lo, gue jamin 1000%. Ayo coba keluar. Coba kasih dia keluar. Mau kemana? Kabur. Dia mau ngelepasin. Lepasin! Kasih kabur, kasihan. Ya udah, kabur sekarang, kabur. Kabur terus. Ayo. Kabur terus. Ayo, kabur. Ayo, kabur. Gue pengen tahu. Ayo, ambil kayu. Jangan main-main lo. Hah? Jangan main-main lo. Jangan. Jangan coba. Kabur lo. Mana nih? No. Lo kesana. Lo mau itu bengkel? Ntar gue kasih di akhirat. Rasain lo. Ayo naik coba, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana, Pak? Udah ketemu sama Rido? Belum, Fitri. Ma, Papa jadi khawatir sekali terjadi apa-apa sama Rido. Rido anakku, kemana? Ayo. Lu ada permintaan terakhir nggak? Lo kelamaan, sikat aja. Biarin, biar dia nggak penasaran. Siapa tahu dia pengen tahu bapaknya siapa. Iya. Kasih tahu. Mau tahu bapak lu siapa? Hah? Bapak lu itu Pak Chandra. Apa maksud kamu, Mas? Iya, bapak lo itu Pak Chandra. Lo mau ketemu? Nggak akan bisa. Nanti di akhirat bareng sama gua. Udah naik. Bisa nggak deh? Naik, ayo dong. Ayo dikit lagi. Ayo, kayak perempuan lo. Ayo. Sikat. Dia. Biarin, ntar lagi juga jatuh. Pak!
Aduh, Bapak. Selamat jalan anak pungut tercinta. Selesai. Beres masalah kita. Cepet. Astagfirullahaladzim. Rido. Ya Allah. Rido, kamu di mana? Ya Allah, kenapa perasaan aku nggak enak? Sebenarnya apa yang terjadi sama Rido? Ya Allah. Kita lapor polisi aja yuk. Iya, Pak. Kalau kita melaporkan kehilangan, sebelum 24 jam nggak mungkin dilayani, Ma. Kalau nunggu sampai 24 jam, terlalu lama, Pak. Mama takut. Nanti Rido malah kenapa-napa. Kalau Papa nggak mau lapor polisi, biar Mama aja yang lapor. Walaupun Mama ke kantor polisi, nggak mungkin dilayani, Ma. Karena ini kejadiannya belum sampai 24 jam, Ma. Bentar lagi tenggelam tuh anak pungut. Gua harapin mayatnya dimakan buaya. Biar Pak Chandra nggak tahu siapa anak sebenarnya. Biar dia pikir si Arif itu anak kandungnya. Sampai ketemu di kehidupan selanjutnya anak pungut. Balik ah. Jadi balik lagi nih mobil lo. Walaupun udah dikasihin ke Arif, tetep aja dia punya gua. Jual dah jual, lumayan duitnya. Boleh juga ini. Ah. Gua puas banget nyingkirin anak pungut. Gua dari kecil udah sebel banget sama Rido. Bapak sama ibu selalu aja belain Rido. Coba, kalau Bapak salah aja kita. Ya nggak sih? Dari dulu, dari kita kecil pilih kasih. Apa-apa belain Rido. Sekarang lenyap. Selesai. Puas banget gua. Akhirnya hilang masalah kita udah. Ya Allah, perasaan aku benar-benar gak enak. Apa yang terjadi sama Rido? Ya udah jam segini Kak Fitri belum kabarin tentang Rido. Sebaiknya aku telepon Kak Fitri ya. Aku telepon Kak Fitri, semoga Rido udah pulang. Fitri, telepon dari siapa? Dari Rido? Bukan, Bu, ini dari Vita. Iya, Fit. Halo Kak. Rido udah pulang? Belum, Fit. Aku khawatir banget dengan keadaan Rido. Ya Allah Kak, nggak tahu dari tadi. Perasaan aku nggak enak banget. Aku juga dari tadi nggak tenang banget mikirin Rido. Vita, makasih banyak ya kamu udah mikirin keadaan Rido. Aku minta kamu bantu doa ya, biar Rido tuh gak kenapa-napa. Pasti aku bantu doa, Kak. Semoga Rido cepet pulang ya. Iya, Fit. Makasih ya. Kenapa perasaan aku makin gak enak setelah aku ngomong sama Kak Fitri. Rido. Oh, sudah lah, Ma. Mama istirahat aja, biar Papa yang nunggu Rido, ya? Mama gak bisa tenang kalau Rido belum pulang, Pak. Ma, Rido kan bukan anak kecil lagi. Mungkin dia ketemu temennya, ngobrol-ngobrol, akhirnya lupa waktu. Ya tapi Pak, kalau apa, Ma? Mama nggak usah ngomong yang jelek-jelek. Bicara itu doa. Sekarang doain aja supaya Rido selamat.
Gak ada apa-apa. Ya, Mama sekarang istirahat aja. Deva, gimana Nur? Alhamdulillah Pak, keadaan Nur lebih baik sekarang. Dan sekarang Diva bisa bernafas dengan lega. Tapi dokter minta Mas Vano ke rumah sakit sekarang. Soalnya dia harus disuntik dulu sebelum transfusi darah, Pak. Laki-laki itu memang benar-benar tamak. Tapi selama kita masih ada uang, kita bisa lakukan apapun yang kita mau sama dia. Dari tadi Rido nggak bisa dihubungin sama Papa. Papa ada perlu apa sama Rido? Tadi siang itu Rido telepon Papa waktu Papa lagi rapat. Tapi Papa putusin karena Papa lagi meeting. Papa bilang, pas Papa hubungin balik sampai sekarang nggak bisa, handphonenya nggak aktif. Tumben, biasanya HP Rido selalu aktif kok, Pak. Ada banyak miss call ini di handphone Papa. Dari siang dia miss call Papa. Kayaknya ada sesuatu yang penting yang pengen dia sampein. Tapi gimana handphonenya nggak bisa dihubungin? Apa Papa telepon Pak Ruslan aja kali ya? Kalau sampai Pak Ruslan ngasih tahu Rido belum pulang sampai sekarang, mereka bisa curiga. Gimana nih? Pak Ruslan juga nggak aktif. Ya ampun, sebenarnya ada apa ya, Pak? Kok perasaan Diva jadi nggak enak? Apa pulangin kita samperin aja, kita mampir ke rumah Pak Ruslan. Pak, apa nggak lebih baik kita tunggu besok aja? Ya, kalau kita ke sana sekarang, aku khawatirnya kita cuma bikin keluarga Pak Ruslan tambah panik. Jadi, ya kita tunggu kabar besok aja, Pak. Paling Rido lagi main ke rumah temennya. Iya, Pak. Aris bener. Ya udah, kamu bener. Kalau gitu besok aja kita ke sana ya. Rida! Ya Allah. Aku bikin bubuk. Apa ini pertanda? Bisa dalam bahaya ya? Ya Allah. Apa yang sebenarnya ini terjadi? Kamu di mana, Rido? Rida? Rida? Kamu lihat Rido nggak? Hah? Sama sekali. Rida! Rida! Ma? Rida! Ma? Rida! Mau kemana? Mama mau kemana? Aku mau cari Rido. Mama mau kemana, Aku sayang? mau cari Rido sendiri. Biar Papa yang cari Rido nanti, Ma. Aku mau cari Rido, Pak. Ma, Papa juga sudah berusaha, Ma. Papa sudah cari teman-temannya Rido. Supaya mereka ada yang tahu Rido ada di mana. Pasti Rido akan pulang nanti, Ma. Ayo dong, masuk, Ma. Yuk. Bu. Bu, Pak. Ayo, Bu, kita masuk, Bu. Pak, aku mimpi. Aku mimpi yang buruk. Ibu punya firasat yang gak enak. Rida minta tolong sama kita, Pak. Minta bantuan kita. Iya, Ma. Papa tahu, Ma. Karena Mama terlalu memikirkan Rido, Mama jadi mimpi sama Rido. Yang penting Rido nggak apa-apa. Insya Allah Rido pasti akan pulang, Ma. Ya? Ya Allah, lindungilah Rido dimanapun dia berada.